Sultan. Setahu asal.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mohon maaf ya telat. Saya habis minum obat terus ketiduran, Masya Allah. Obatnya kayaknya ini banget nih. Mohon maaf banget ya. Semoga kedepannya saya lebih baik lagi ya. Oke, nggak apa-apa. Kita mulai aja ya untuk perkuliahannya. Nanti untuk absensi saya akan absen di akhir sesi ya. Jadi kalian tetap harus stay dan mengikuti perkuliahan ini. Alhamdulillah kemarin kita udah ngerampungin slide-slide yang ada di pertemuan 3 ya. Pertemuan 3 di sini kemarin kita belajar terkait histogram dan kurva gitu ya. Tapi kalau untuk di pertemuan 4 ini kita belajar terkait ukuran pemusatan data ya. Pemusatan data di sini maksudnya kita melakukan bagaimana sih data itu kita ambil kemudian nanti ini masuknya ke median atau ke mean dan lain-lain, nanti cara menghitungnya seperti apa gitu ya. Oke, sebelum kita mulai kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, udah selesai. Nah, oke, kita ke slide berikutnya. Oke, kalau untuk pemusatan data, di sini kita mempelajari apa sih yang bisa data-data ini bisa diwakili. Diwakili maksudnya ada perhitungannya, ya. Kalau kita tahu ya, bagaimana kita mengumpulkan data atau kita mengcollecting data istilahnya ya. Mengcollecting data di sini, kemudian ada 3 unsur atau 3 ukuran, 3 nilai statistik yang dapat mewakili data tersebut ya, yaitu rataan atau mean, median, dan modus ya. Di sini rataan, median, dan modus. Nah, ketiga nilai tersebut dikenal sebagai ukuran pemusatan data ya, atau ukuran tendensi sentral. Tendensi sentral itu berarti yang ada bisa diambil, oh kondisinya bisa nih, nanti bisa punya nilai yang kemungkinan mendekati atau cenderung sama gitu ya. Nah, ada 3 macam ukuran pemusatan data yang bisa diuraikan. Yang pertama kita nanti belajar apa itu rata-rata, mean, kemudian modus, dan juga median ya. Nah, di SMA-nya mungkin kalian pernah belajar ini ya, mean, modus, median. Masih ingat nggak kira-kira kalian? Rumus-rumusnya ada yang tahu? Mean, kalau mean kita mencari rata-rata. Kalau di komputer mungkin average ya. Cara sederhananya kalau di Microsoft Excel itu adalah menghitung dengan average ya rumusnya. Modus berarti mod ya. Kemudian median untuk kita cari nilainya itu juga ada rumusnya. Nah, sini ini salah satu rumus ya, bukan salah satu sih. Ini nanti kita ada contohnya yang tunggal sama yang berganda. Jadi setiap hubungan tuh ada data berkelompok, ada data yang sederhana gitu ya, data tunggal. Nah, kalau misalnya kita rata-rata atau menghitung mean, nah di sini rata-rata hitung dari suatu rangkaian data bisa kita lihat dari jumlah seluruh nilai data dibagi banyaknya data ya. Jadi ini kalau menghitung rata-rata gampang, simpelnya data ke 1, data kedua sampai data ke n ya. Ini data n dibagi
N-nya ini berarti banyaknya data. Berarti kalau di atasnya ada 10 data, berarti per 10. Nah, itu cara hitung rata-rata nih rumusnya ya. Di sini sigma N, I sama dengan 1, XI ya, per N. Nah, di sini keterangan rata-ratanya, kemudian banyaknya data disimbolkan dengan huruf N. Salah satu contohnya seperti ini ya. Kita lihat di sini, oh rata-rata dari rangkaian data berikut ada 7, 5, 8, 6, 9, 7. Nah, kita hitung ada berapa nih datanya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 di sini. Nah, 6 di sini kita masukkan ke sini rumusnya ya. 6-6-nya kita tambah di sini, baru dibagi 6. Dapat segini. 42 dibagi 6 sama dengan 7. Jadi rata-rata untuk dari 6 data ini adalah 7. Gitu. Itu kalau untuk data tunggal ya. Kalau untuk menghitung data berbobot atau data ganda, biasanya kita lihat juga nih frekuensinya ya. Jadi dilihatnya itu bukan berdasarkan jumlah data lagi, tapi dari rata-rata berapa frekuensi yang pernah berulang ya. Nah, di sini kita bisa melihat menentukan rata-rata tingkat dari rangkaian data nih. Ya, ada 67 ya frekuensinya, kemudian frekuensi datanya kebetulan ada muncul 10 data atau 10 kali ya. Kalau dilihat berarti 67 per 10, berarti rata-ratanya adalah 6,7. Kalau dia berbobot, jadi kalau dihitung udah ketahuan nih total dari fx-nya ini, total x-nya ada berapa, frekuensinya berapa, tinggal dimasukkan ke rumus, jadi 6,7. Oke. Nah, bisa dilihat ini kalau data berbobot ya, nilai frekuensi ada 3, 6, 7, 9. 3 ini muncul 2 kali, 6 ini muncul 3 kali, 7 ini muncul 1 kali, 9 ini muncul 4 kali ya. Makanya di sini langsung dikotakan X-nya 3, 6, 7, 9 ya. Munculnya 2 kali, 3 kali, 1 kali, 4 kali, di jumlah ternyata frekuensinya ada 10 kali perulangan atau 10 kali data ya, 10 peluang, baru di sini dikalikan 3 dikali 2 6, 6 kali 3 18, 7 dikali 1 7, 9 kali 4 36. Jadinya di sini adalah 67 total ya, F kali X ya. 67, tapi dia punya frekuensinya kan 10 kali, berarti 67 dibagi 10 kalau kita menghitung data berbobot di sini. Kalau misalnya data kelompok gimana? Nah, ini kita lihat, kita punya data ya. Punya data sini, hitung data kelompok. Di sini kita lihat kita punya data kelas interval. Jadi kalau kelompok itu berarti seperti ini. Ini dia pakai pakai range ya. Pakai range. Nah, dari nilai 20 sampai 29 frekuensi yang muncul berapa? 4 kali gitu ya. Kemudian di sini range 30 sampai 39 frekuensinya muncul 7 kali ya. Pas di total dari kelas interval di sini, ini kalau kita lihat ya jedanya 20 ke 29 jaraknya berapa berarti? 9 apa 10? Gimana teman-teman? 9 atau 10? 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, berarti 10 ya. Kelas intervalnya ini setiap ini ada 10 ya.
Nah, di sini masing-masing intervalnya kan jedanya 10. Nah, 10 di sini berarti dari 20 ke 89 dia punya berapa tingkatan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 kelas interval. Tapi frekuensinya ada 50. Nah, sekarang kita lihat cara menghitung data kelompoknya. Ya. Nah, di sini kita lihat dari interval yang tadi ya, kan total 50. Kita cari dulu kalau untuk menghitung bobot kelompoknya, nilai tengahnya. Nilai tengah itu berarti 20 ke 29 ini di tengah-tengahnya di mana gitu. Sederhananya kalau mau cari berarti 20 ditambah 29 kan 49. 49 dibagi 2 berarti 24,5. Itu cara gampangnya gitu cara ngitungnya ya. Gitu. Baru nanti di sini frekuensinya udah dapat nih ya. Frekuensinya dapat 4 kali di range 20 sampai 29 berarti 24,5 dikali 4. Hasilnya adalah 98. Ini F kali M berarti frekuensi dikali nilai tengah ya. Berarti 4 dikali 24,5, 98. Dan seterusnya sampai bawah caranya. Pas di total di sini dijumlahin ada kelompoknya ini dari total interval tadi sama frekuensinya itu ada 2695 ya. Nah, udah diperoleh frekuensi ya. Di sini sigma F-nya ada 50, sigma F kali M ya. Di total ada 2695. Baru kelihatan nih 2695 tinggal dibagi 50 karena kita ingin mencari rata-rata. Oh, ternyata dari interval tadi ya ada 7 layer tadi masing-masing itu di situ memang rata-ratanya adalah 53,9 gitu. 53,9 di sini udah ketahuan hasilnya berarti ya di sini gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain kalau untuk yang min atau rata-rata dari teman-teman gimana? Izin bertanya, Bu. Dengan menghitung jumlah lalu membaginya dengan total ada berapa kali, kemudian mendapatkan rata-ratanya. Jadi apakah rumus tersebut dapat diterapkan dalam dunia marketing? Sebentar, nih saya soundnya kayaknya kalian kecil ya, saya gedein dulu. Gimana mohon maaf. Maul? Ya, saya ulangi ya, Bu. Jadi dengan menghitung jumlah lalu membaginya dengan total ada berapa kali, kemudian mendapatkan rata-ratanya. Jadi apakah rumus tersebut dapat diterapkan dalam dunia marketing? Contohnya marketing apa nih? Marketing masih general. Misalnya marketing penjualan produk makanan ataupun minuman. Kalau case-nya untuk mencari peluang dari pelanggan, ya salah satu contohnya itu bisa diterapin. Misalnya ya, kita ingin tahu nih rate penjualan dan ini katakan di sini, ini saya gambarin. Misalnya di sini katakan penjualan hari Senin, ya lakunya itu di antara 20 buah sampai 29 buah atau kalau minuman mungkin botol ya. Nah, kemudian kalau hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, dan hari Sabtu misalnya sampai Minggu. Nah, munculnya dari sini lakunya berapa kali ya? Oh, lakunya 4 kali nih hari Senin, hanya 4 botol yang laku. Gitu, dan seterusnya.
Nah, di situ bisa kita terapin, oh ternyata bisa kelihatan juga nih frekuensi yang paling tinggi ternyata katakan misalnya penjualannya di ini di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, bisa di hari Kamis nih misalnya di 12 botol laku. Kalau hari lain lebih sepi gitu. Nah, itu bisa terlihat ya. Nah, nanti dijumlahin nih. Oh, ternyata yang laku ini adalah 50 botol. Tapi di sini range harga botolnya kita lihat dari 20 sampai 29 misalnya range harganya bisa. Nah, nanti bisa kelihatan nih. Oh, ternyata kira-kira pendapatan saya di dalam seminggu itu berkisar rata-ratanya itu 53,9 atau misalnya 53.900 misalnya. Kayak gitu tuh bisa diimplementasiin ke dunia marketing. Itu bisa juga. Jadi kita ingin tahu nilai mana atau hari apa yang dagangan kita laku nih. Oh, kelihatan nih frekuensinya paling tinggi itu hari Kamis misalnya. Kayak gitu ya. Gimana? Baik, Bu. Cukup ini? Baik, Bu. Terima kasih penjelasannya, Bu. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Ayo yang lain, teman-teman. Silakan pertama Jelira, Endah, Firly Adinda, Intan, Kamalia, Kartika, Nurlela, Osama ada 2 ini ya, 2 akun ya Osama. Oke, kenapa 2 akun Osama? Lagi banyak paket ya. Nana Irmanto, Wahyu Gultom, oke. Fahrul ada pertanyaan? Fahmi? Kalau misalnya ada pertanyaan silakan ini ya. Oke, sambil latihan dan sambil baca. Ya, ini kalau kita untuk mencari nilai rata-rata ya. Oke. Kalau ini solusi 1 dia caranya cara langsung ya. Jadi kita ada beberapa metode ya. Simbol iya, itu sebenarnya sigma itu kayak penjumlahan ya. Dijumlahkan hasil dari perkalian. Kayak ini kan bacanya di sini berarti sigma di sini F kali D. F itu apa? Frekuensi kelas. D itu apa? Penyimpanan nomor interval kelas. Gitu ya. Oke. Kemudian ini untuk solusi, tapi kita menggunakan cara 2 ya. Cara 2 di sini menggunakan rata-rata sementara ya, atau di sini kita sebutnya VA ya, atau metode shortcut. Gitu, shortcut di sini rumusnya ya. Nah ini untuk apa artinya ya? VA ini kita menghitung rata-rata hitung yang diasumsikan, kemudian F ini biasanya memang disimbolkan dengan namanya frekuensi kelas. Kemudian D ini biasanya kita melakukan penyimpangan nomor interval kelasnya berapa. Kemudian N di sini jumlah frekuensinya, I-nya itu interval kelas ya. I-nya itu interval kelas. Kita lihat itu tadi salah satu rumus ya. Oke, ini kalau tahapan abaikan aja dulu. Oke, kenapa dibagi dengan jumlah frekuensi? Karena kan gini, misalnya kalian dalam satu kelas itu ada 50 anak. Nah, bagaimana kita tahu rata-rata frekuensi itu berarti jumlah peluang muncul. Jadi dari 50 anak yang dapat nilai 10 ada 5. Yang dapat nilai 9 ada 5 dan seterusnya. Jadi makanya
dilihat frekuensinya berapa. Jadi kan dihitungnya bukan per nilai lagi, tapi per anak. Makanya dibaginya dengan jumlah frekuensi gitu. Kan kita mencari rata-rata. Kalian punya 5 balon. Ya. Punya 5 balon, kemudian ada anak 5. Nah, anak 5 inilah yang frekuensi gitu. Bukan balonnya ya. Gitu. Nah, nanti ketahuan nih, balon ini ada 5. Ini anak ada 5, kita bagi satu-satu gitu. Jadi frekuensinya 5 dibagi 5 berarti 1. Berarti satu balon itu adalah satu anak gitu. Frekuensi. Jadi memang kalau rata-rata memang kita rumusnya dibagi dengan jumlah frekuensinya gitu. Gimana Adit? Udah cukup ini? Jelas? Oke. Nah, ini kalau kita mencari dengan rumus simpangan. Oke, sama-sama. Nah, di sini kalau kita ingin mencari solusi tapi dengan cara tadi ya. Di sini kita ingin menghitung kalau nilai yang tadi tapi dengan teknik berbeda atau namanya shortcut ya. Dan ini intervalnya datanya ya, katakan ya ini interval data kita sebutnya. Kita tadi udah dapat titik tengahnya ya. Jadi kita lihat nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kan ada 7 interval. Berarti kan ada yang ganjil tengah-tengahnya, berarti ini kan ini 3 bawah, ini 3 atas. Kita ambil di sini aja cukup titik tengahnya. Ya. 50 ditambah 59 kan 109. 109 dibagi 2 itu dapat 54,5 ya. 54,5. Dari sini kita udah tadi kan udah dapat nih muncul frekuensinya nih datanya. Ini katakan nilai tertingginya di sini 12. Nah, penyimpangannya ini kita lihat di sini. Ini sebagai nilai awal ya, nilai tengah. Karena kan kita mencari nilai tengah, jadi udah dapat nih nilai tengahnya di sini. Makanya kita set 0 di sini. Udah kita set 0. Kalau ke atas berarti kita bikin minus, yang di bawah ini kita bikin plus. Ini udah memang rumusnya untuk penyimpangan ya, atau D. Nanti dari situ baru udah kelihatan tinggal frekuensi dikali penyimpangan ya. Jadi 4 dikali min 3 sama dengan 12. 7 dikali min 2 sama dengan min 14. 8 dikali min 1 sama dengan 8. 12 dikali 0 hasilnya adalah tetap 0 ya. Dan seterusnya. Nah, ini dijumlahin ya. Dijumlahin ternyata dapatnya adalah min 3. Jadi min 12 ditambah min 14 ditambah min 8 ya. Ditambah 9 ditambah 16 ditambah 6 hasilnya adalah min 3. Nanti baru dimasukin ke rumusnya di sini. Dapat data titik tengahnya berapa? 54,5 ditambah frekuensi kali D ya, FD-nya di sini dapat min 3. Kemudian frekuensi dibagi 50 baru dikali 10. 10-nya dapat dari mana? Di sini masing-masingnya ya. Ini kan 10 nih. 20 ke 29 itu adalah 10 range-nya. 30 ke 39 adalah 10 range-nya. 40 ke 49 nilainya adalah 10. Jadi dapatlah di sini 10. Baru dihitung-hitung dapatlah 53,9. Hasilnya sama kan? Di sini 53,9. Di sini juga hitungannya 53,9. Jadi ada dua teknik cara untuk menghitung rata-rata. Gitu. Ya. Sampai sini ada pertanyaan untuk yang min, tapi dengan teknik cara perhitungan yang kedua. Teman-teman gimana? Coba perhatikan. Sambil ini ya, sambil coba perhatikan rumus-rumusnya. Gimana? Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Masih oke?
Gimana? Masih ya. Asbak ngerti nggak maksud perhitungannya? Kalau untuk yang di teknik kedua ini, solusi keduanya. Oh, lagi makan ya. Oke. Kalau teman-teman yang lain gimana? Udah cukup jelas? Kalau misalnya belum jelas nanti bisa saya saya ulang lagi untuk penjelasannya ya. Atau nanti selaknya mau bertanya di akhir sesi juga silakan gitu ya. Oke. Catatan aja ya. Oke, tadi kita belajar min ya. Min itu ada data tunggal sama berbuat kelompok ya. Perhitungannya pun beda-beda gitu. Itu kalau min atau rata-rata. Nah, sekarang kita masuk ke median. Ya, kita masuk ke median. Ini teman-teman yang lainnya lagi udah dikasih tahu ada kelas. Belum ini ya, tadi ada yang izin juga tadi. Udah ya, udah di ini ya. Ada yang titip izin ke kalian, teman-teman yang lain? Atau yang mengabarkan nih kita saya lagi nggak bisa masuk kuliah gitu. Ada nggak? Baharu izin. Siapa? Ahmad Baharu. Ahmad Baharu, kenapa? Dia lagi periksa ke dokter, Bu. Periksa ke dokter? Nggak tahu sakit apa. Oh, oke. Aldo juga ya di ini ya, di infoin ya. Tadi ada yang japri saya kayaknya iya. Novita juga, Bu. Rio sakit, Bu. Rio, Novita, sama Ahmad Baharu ya. 3 ya teman kita ya. Bu, Iya. tadi pagi itu kan Raihan Zulfikar ikut mata kuliah, ikut kelas bahasa Inggris. Tapi lalu dia izin karena kakeknya meninggal. Oh iya. Jadi mungkin dia sekarang izin lagi, Bu. Oh iya, tadi sempat japri saya juga katanya ya kakeknya meninggal pas lagi ikut kelas. Gitu. Nggak apa-apa ya. Yang penting ada Baik, Bu. informasi ya. Baik, Bu. Oke, terima kasih teman-teman untuk infonya ya. Di sini oke, kita mungkin break dulu ya, 1 menit 2 menit. Mungkin yang mau menyelesaikan makan atau yang mau minum ke belakang ya, silakan. 2 menit lah, 2 menit di sini. Nanti kita akan belajar untuk materi yang median. Kalau tadi kan min ya, sekarang kita ke median. Gimana? Kita break ya, 2 menit ya. Baik, Bu. Baik, Bu.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut lagi ya. Nih mohon maaf ada taktok-taktok, memang di rumah lagi ada tukang ya. Tapi nggak apa-apa. Di sini kita tetap fokus ya. Oke, kalau untuk median tadi ya, kita belajar baru min atau rata-rata di sini. Nah, untuk yang ini ya, median atau nilai tengah, kalau nilai tengah gampang ya cara ngitungnya. Tapi kalau data berkelompok mungkin kalian harus perhatikan dulu, coba ya di sini. Lihat di sini. Kalau untuk nyari nilai tengah nanti ada namanya nilai tengah tunggal, berbobot sama kelompok ya, atau berganda di sini kita sebutnya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk nilai tengah ya dari kumpulan data yang tersusun secara teratur ya, diurutkan menurut besarnya. Jadi kalau kita mencari nilai tengah, kita urutin dulu gitu kondisinya. Urutkan dari yang terkecil sampai data yang terbesar. Nah, di sini nanti median juga membagi data menjadi dua bagian yang sama, sehingga median disebut juga ukuran letak. Nah, sederhananya N ya plus 1 dibagi 2, tapi ini kalau yang memang sudah terurut. Nah, ini contohnya ya. Median dari rangkaian data. Nah, di sini ada dua data, ada data kategori A sama kategori B. Nah, di sini masing-masing udah punya data nih, si A dan si B, cuman dia jumlahnya berbeda. Ya. Jumlahnya berbeda di sini. Nah, kondisinya apa namanya? Ini kita urutin dulu solusinya ya. Yang A ya, di sini ada, kita lihat ya, 7, 5, 8. Nah, kita urutin di sini. 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10 ya. Ada 7 data. Nah, ini ada 7 ya. Ada 7 data, tapi kita urutan dari yang terkecil. 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Nah, cari mediannya gimana? Berarti N plus 1. Ini kan ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 plus 1 berarti 8. 8 dibagi 2 adalah 4. Ya. Berarti data keempatnya itu adalah 7 di sini ya. Data keempatnya ini 7, jadi mediannya itu kita bisa hitung itu jadi nilainya 7. Ya. Nah, di sini, tapi kalau misalnya dia di sini ganjil ya, ini kan ganjil nih ya, 3, 3, 6 ya yang B. Nah, kita lihat nih data yang B-nya. Nah, yang B ini kan ada 6. Nah, caranya berarti N plus 1 juga ya. N plus 1 sama nih ya. 6 ditambah 1 sama dengan 7. 7 dibagi 2 berarti datanya yang ke 3,5. 3,5-nya dapatnya dari mana? Ya. Setengah ini berarti ini kan kita coret ya. Sederhananya gini, ini coret. Dapat nilai 7 sama 8 ya. 7 sama 8 ini kita tambah ya. 7 ditambah 8, 15. 15 dibagi 2. Nah, ini sederhananya gini ya. 15 dibagi 2 berarti di sini adalah 7,5 ya. Jadi mediannya di sini adalah 7,5.
Belum absen. Kita jam 2.30. Oke, Osama udah ngingetin ya absennya ya. Kita kelas sampai jam berapa? Jam 2.30 ya Osama ya? Ada kelas lagi nggak nanti kalian abis saya? Gak ada Bu, ini matkul terakhir. Ini mata kuliah terakhir. Oke, Iya. berarti aman ya. Oke. Nah, ini tadi ya, kalau nilainya datanya genap, ini kan 6 ya, 6 data berarti genap. Berarti tengah-tengahnya kita ambil nih 7 ditambah 8 dibagi 2, itu simpelnya kayak gitu ya. Itu rumus dari saya. Nah, nanti kalau rumus masukin ke rumus yang seperti ini juga sama hasilnya. Berarti data ketiga setengah. Berarti kan kalau di sini kan di 3,5 berarti ini ya, ini dibagi 2. Data ketiga sama data keempat dijumlah dibagi 2. Hasilnya sama 7,5 juga. Gitu. Pertanyaan? Sampai sini teman-teman ada pertanyaan? Kalau yang ini masih simpel ya, kalau saya lihat ya. Cukup dimengerti nggak? Bisa dimengerti? Iya Bu, bisa Bu. Bisa. Jadi dicari letak tengahnya itu ya Bu. Tengahnya. Untuk yang ini ngerti Bu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini kalau median yang berkelompok ya, dia lebih komplit lagi di sini ya. Median data berkelompok, ini rumusnya ya, MD itu berarti median data kelompok sama dengan batas bawah kelas median atau LME ya, batas bawah plus, nah ini rumusnya nih, setengah N dikurang sigma F per F kali M, frekuensi kelas median maksudnya ya. FM ini berarti frekuensi kelas median. Nah, di sini ini rumus-rumusnya ya. Untuk rumus-rumusnya ini ada satu case ya, contoh di sini ada median ada median data sama ya, ada kelas, interval sama frekuensinya. Caranya nah, letak mediannya di sini kan dia setengah N ya, berarti setengah dari 50, berarti kan 25. Nah, 25 ini kita di sini. Nah, di sini ya. Kita cari data yang ke 25-nya berapa. Kebetulan di sini dapat nih. Kita udah kedapat nih 3. Di sini 3 ya. Oh, ini tengah-tengah nih udah dapat nih 25. Benar nggak? Data ke 25 itu maksudnya kita lihat dari sini. Ini 4 tambah 7 aja berapa? 4 tambah 7 adalah 11. 11 tambah 8, 19. 19 ditambah 12, 31. Nah, kita lihat range-nya yang data ke 25. 31 ini kan sudah mewakili nih ya. Kalau ini kan dia 19 doang ya. Data 1 sampai data ke 19. Kalau ini berarti data ke 20 sampai data ke 31. Berarti masuknya ke sini nih.
50 sampai 59 range-nya, frekuensinya 12. Ya. Mediannya 50 ditambah 59, 109. Ya, ini mediannya ya. Maaf, ini median, batas median bawahnya di sini adalah 49,5 karena 50 ditambah 49 kan 99. 99 dibagi 2 ya, jadinya 49,5 di sini ya. Kemudian frekuensinya munculnya adalah 19 di sini ya. Frekuensi mediannya di sini dapat 12, nilainya I-nya ini adalah 10. 10 ini berarti 50 ke 59 itu ada 10 data ya. 50 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ya, berarti ada 10 I-nya di sini ya. Jumlah kelas intervalnya dalam satu range di sini ya. Nah, ini sigma F-nya muncul di sini adalah 19 di sini ya. Gitu. Jadi kalau cari median untuk data kelompok tinggal lihat data di sini yang dia kan tengah-tengah nih. Ya. Tengah-tengah. Kemudian di sini dilihat sebelumnya data batas bawahnya. 49 berarti 50 tambah 49 itu 99 dibagi 2 berarti dapatnya 49,5 gitu. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Sampai sini kalau untuk median data kelompok cukup jelas kenapa diambil 25 di sini. Karena pas di total frekuensinya ada 50, dibagi 2, kebetulan masuknya adalah di data ke-25. Data ke-25 itu masuk di kategori sini, ya. Ini caranya gampang ya, ini 4 ditambah 7, 11, 11 ditambah 8, 19, 19 tambah 12, 31, 31 tambah 9, 40, 40 tambah 8, 48, tambah 2, 50. Gitu. Ya. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Bisa diterima? Bisa lanjut lagi? Enggak, Bu, cukup jelas, lanjut. Oke. Oke. Oke, nanti kita udah pembahasannya ke modus ya. Nah, ini kalau untuk tadi ya salah satu contohnya juga ya. Oke, ini tadi yang berbobot. Ini untuk yang modus ya. Apa itu, Bu, rumusnya banyak banget. Ini nggak jauh beda sama yang tadi. Ini rumus yang tadi kita pakai loh. Oke, ini agak lambat ya. Adit.
Nah, ini rumusnya kalau untuk cari median, tapi mediannya yang skala kelompok. Jadi setengah N dikali berapa jumlah frekuensinya, ini jumlah ya, sigma ini jumlah ya, dibagi frekuensi mediannya. Ini tinggal masukin rumus juga sama. Tadi kan pas 9,5 kan nilai tengahnya kan 49 ditambah 50 dibagi 2 kan pas 9,5. Nah, ini ya di total dapat segini juga gitu ya. Oke. Ini ya. Oke. Bisa kita ke modus ya. Modulnya ya. Nah, di modus ini ya kita lihat ya, kita untuk mencari nilai data yang memang sering muncul. Kalau sering muncul biasanya gampang ya. Kita lihat aja yang paling banyak frekuensinya ya. Modus berguna untuk mengetahui tingkat seringnya terjadi suatu peristiwa. Biasanya ini dipakai banget nih kalau di dunia statistik untuk modus ya. Di sini oke, enggak ada. Suara saya kedengeran nggak, teman-teman? Kedengaran, Bu. Oh, kedengeran. Oke. Kedengaran, Bu. Nah, di sini kita lihat ya serangkaian data yang memang memiliki 2 modus atau bimodal kita sebutnya, atau 3 modus atau trimodal, atau lebih dari 2 yaitu multimodal ya di sini. Nah, kita lihat kalau modus yang penting dilihat dari berapa seringnya muncul aja sih frekuensi datanya, itu pembedanya di situ kalau modus. Nah, ini data tunggal ya. Nah, ini gampang banget ya, sederhana banget. Kita punya data, ada data A sama data B. Data A ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7, yang di bawah ada 8 ya. Ada 8 data. Nah, kita lihat yang kita selesaiin data yang A dulu nih. Kita urutin dulu ya. Jadi sebisa mungkin kalau ngerjain sesuatu itu kita urutin dulu kalau belajar pemusatan data, baik itu min, modus gitu ya. Itu kita urutin. Ini kita urutin di sini 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Jadi di sini nilai yang sering muncul ada 7. Jadi modusnya itu dapat 7 di sini. Gitu ya. Nah, yang B di sini ini kan di sini ya. Nah, tapi di sini katakan kalau yang ini kita urutin ya. Di sini yang sering terjadi muncul itu ada 2, 6 dan 7. Jadi modusnya memang ada 2. Jadi maksudnya ini ada yang tadi ya bimodal, trimodal. Nah, itu salah satunya kayak gini. Ini kan dia datanya ada 8 ya. Ada 8 data di sini. Jadi kemungkinan modus itu berarti ada 2 karena kan dia genap. Kecuali kalau di sini dia hanya ganjil, berarti yang diambil cukup 1 dan itu tengah-tengahnya di mana gitu ya. Maaf, bukan yang tengah-tengah. Jadi yang sering muncul gitu. Munculnya berapa kali? Frekuensinya yang banyak berapa kali gitu.
Di sini ada modus, modus data kelompok ya. Kalau di sini kita memang rumusnya nih, kalau kayak ini kalimat-kalimatnya aja sih, redaksi-redaksi icon-iconnya gitu ya. Tapi bawah kelas modus, kemudian selisih frekuensi ya, kemudian interval kelas di sini ya. Nah ini kalau data kelompok, kalau ngeliat gini memang agak ngejelimet ya. Tapi biasanya kalau dulu kalian masih SMA, kalian hafalin. Tapi kalau sekarang nggak perlu dihafalin. Yang penting kalian ngerti cara nyelesainnya ya. Ini saya next lagi. Di sini kita punya case lagi, punya contoh ya. Nah, di sini kelas modusnya kita bisa lihat ya, frekuensinya yang paling tinggi berapa di sini? Ini ya. Frekuensi paling tinggi itu adalah 12 ya. 12 di sini nilainya kelasnya dari 50 sampai 59 ya. Kelas modusnya di sini ya. Nah, di sini untuk kelas modusnya kita lihat ya, 49,5 di sini ya dapatnya ya. LM-nya di sini 50 dikurang 59. Jadi 50 ditambah 59 jadi 109 dibagi 2. Makanya dapatnya di sini adalah 49,5. Ya. Nah, ini untuk nilai batas bawahnya di sini 12 kurang 8. Berarti di sini kan nilainya kan paling tinggi nih. Ya, 12 dikurang 8 dapat 4. Terus kemudian di sini 12 dikurang 9, 12 dikurang 9. Di sini dapat nilai 3. Ya. Dapat nilai 3. Kemudian di sini dapat data intervalnya 10, berarti 50 ke 59 tadi, itu 10 ya. Nah, baru di sini kita udah dapat diketahuinya berapa di sini, ya. Nah, ini baru tinggal kita iniin, ya. Baru kita masukin ke rumus. LMO-nya udah dapat 9,5. Nah, ini tinggal dimasukin ya, intervalnya 10. Dapatlah di sini modusnya paling banyak itu adalah 55,21. Itu rumus dari jika modusnya itu berganda atau banyak ya, frekuensinya banyak di situ. Bu, maaf, mau ralat. Yang tadi kan 109 dibagi 2 itu hasilnya 54,5 Bu, bukan 49,5. Berapa? 54,5. 54,5. Oh, kalau ngitung ini bukan 55,21. Iya, soalnya kan 109 dibagi 2. Kelas intervalnya dari 50 sampai 59. Itu kan ada 10, Bu. Iya, jadi hasilnya 54,5. Oke, berarti yang MO-nya di sini ini perlu kita revisi ya. Jadi 54,5. Ya.
Oke, nah ini udah ada yang mulai hitung-hitung nih. Sebenarnya nih kalau kayak gini, kadang pengajaran apa ya, enaknya di kelas ya. Jadi kita bisa langsung trial, tapi kalau di daring kayak gini kita agak kesulitan ya sebenarnya ya. Harus pakai touch pen dulu biar gampang ya. Oke, terima kasih untuk perhitungan revisinya ya. Pilih doang yang fokus. Oke. Ini nanti kita revisi, tapi dapat nilai datanya hasilnya 54,5 ya Firly ya. Iya Bu, benar. Oke. Oke, udah dapat contohnya ya. Yes. Oke. Oh, udah habis ya materinya, alhamdulillah. Sampai sini ada pertanyaan nggak di kalian? Ada yang mau sharing session? Dapat 8 dan 9 dari mana? 8 ini ya? Dapat 8, 9 ini maksudnya ya? 8 sama 9 ya? Nah, itu didapat dari sini. Ini kan nilai 8 di sini sama nilai 9. Jadi batas bawah frekuensinya sama batas atas itu dilihat. Gitu. Ya, jadi dilihat dari jumlah frekuensi yang modus paling banyak muncul sama yang paling ini dilihat dari batas bawah sama batas atasnya ya. Kelihatan anak di situ? Kelihatan nggak 8 sama 9 itu di atas sama bawah frekuensinya? Di sini ya. Jadi kita dari 12 ini kita udah bisa lihat frekuensinya dari sini ini udah kelihatan. Masukin rumusnya. Gitu. Pokoknya dari atas sama bawahnya tengah ya Bu. Iya benar. Dilihat dari frekuensi atas sama bawahnya. Oke, sama-sama ya. Oke, Firly. Bu, dari contoh-contoh di atas, semua jumlah intervalnya berjumlah ganjil. Kalau misalnya ada soal yang kelas intervalnya genap, gimana Bu? Nah, kalau misalnya intervalnya genap, ntar dulu, soal kelas intervalnya genap. Itu nanti tinggal dibagi 2, jadi harus menghitung 2 ya. Atas sama bawah itu nanti tinggal dibagi 2. Sama kayak kita mencari rata-rata atau min ya. Kalau dia genap berarti kita tinggal dikali 2, dibagi 2 gitu ya. Gitu ya. Kalau misalnya 2 nanti dihitungnya nanti ini kan 3. Nah, nanti dihitungnya berarti di sini. Misalnya dia ada nih, berarti kita ngitungnya seperti ini. Jadi nanti ini ditambah ini hasilnya berapa? 50 tambah 49 ya, dibagi 2 gitu. Cara ngambil intervalnya.
Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan lagi. Oh ya, kita absen dulu ya. Belum di absen ya kalian. Oke, saya absen dulu ya, biar enggak ini. Erlangga Maulana ada? Hadir, Bu. Hadir? Hadir, Bu. Rio Riansyah? Rio ada? Rio? Tadi Rio izin, Bu. Ya? Tadi Gimana? katanya kan Rio izin, kata Oh, kata Rio. Adit. Oke. Saya tulis dulu ya. Ini agak ini ya. Oke, makasih ya Osama ya. Kita emang lagi enak di sini. Ini tadi 5. Oke. Grasberg Nahu Maruri masih ada? Online? Grasberg? Grasberg hadir? Lagi ini ya. Grasberg lagi nggak online ya? Oke. Kartika ada? Hadir, Bu. Muhammad Fahrul? Fahrul ada ya? Dimas Saiful Aziz hadir? Dimas? Dimas nggak kelihatan ya? Osama ada ya? Rega Audrian Pratama, Rega hadir? Wahyu Kurniawan Gultom? Hadir, Bu. Oke. Rizky Edward Samuel? Enggak ya. Erlan hadir? Zulfa ada? Zulfa? Bu Erlang hadir, Bu. Zulfa ada. Selamat Ardiansyah? Hadir, Mas. Oke. Selamat Ardiansyah? Enggak ya. Nurdiana Kamelia? Nurdiana enggak ada ya. Wahyu Jun Prianto enggak? Wahyu? Enggak ada. Muhammad Sudi Andriano, Sudi? Muhammad Sudi ada? Aditya Duta ada ya? Bu. Muhammad Reza Fahlevi? Reza? Muhammad Reza Fahlevi ada. Oke. Ahmad Baharu? Izin tadi, Bu. Ahmad Baharu izin? Iya. Oke. Nana Irmanto? Nana? Ada ya? Muhammad Gazi? Ronaldo Immanuel Jalira? Hadir, Bu. Hadir. Oke. Nur Laila Hildayati?
Intan Ratnasari, Hadir, Bu. Kamalia Mardiah, Hadir, Bu. oke, Firly Adinda, Hadir, Bu. Muhammad Raihan Zulfikar, izin ya. Iya, Bu, tadi izin. Novita Sari, Sakit, Bu. Novita Sari, Novita ada? Sakit tadi kan. Sakit, Hmm? Bu. Sakit ya? Oke. Novita sakit. Iya. Oke, sakit ya. Makasih. Wulandari. Wulandari ada. Aulia Puspa Nabila. Ibu, Aulia. sinyalnya hilang, wifi di rumahnya mati. Oh, tapi tadi ada. Ada ya? Ada, tadi ada. Ada, Bu. Oke. Enda Fitrianingsih. Ada ya. Ada, Bu. Minggu Oke. kemarin saya Alma izin, Bu. Lutfi. Enggak kayaknya ya. Muhammad Fahmi. Hadir, Bu. Muhammad Fahmi ada tadi? Hadir, hadir. Oke, Muhammad Fahmi nggak ada ya. Oke, teman kita total hari ini ada 19 ya. Oh, Muhammad Fahmi ada ya. Oke. Ya, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita close. Oke, mungkin kita bisa cukupkan untuk hari ini ya. Untuk perkuliahan hari ini, minggu depan kita udah pertemuan ke-6 ya. Kalau tugas kalian gimana? Udah ada kelompok udah ya? Ada pertanyaan nggak untuk tugas? Bu, itu tugasnya kita milih temanya gitu, Bu. Iya, pilih salah satu aja sayang. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Oke, mungkin bisa kita cukupkan aja ya. Kita bisa cukupkan aja untuk perkuliahan hari ini ya. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Tetap kerjakan tugas, nanti kalau misalnya ada apa-apa boleh japri aja ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama.